Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami hadir turut untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Walaupun banyak dalam kehidupan kami mengalami pergumulan, persoalan yang kami hadapi, kami tetap percaya dan kami akan tetap terus menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Yes, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Oh, kerinduan kami Tuhan. Oh, haleluya. Menyenangkan-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi untuk keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Bersyukur sekali kita ada di hari terakhir di bulan Mei. Wow, luar biasa, 5 bulan yang luar biasa, memang gak mudah. Tapi kita bersyukur, kita ada di titik ini sampai hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang besar di hidup kita. Bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan yang luar biasa, kita bisa ada sampai hari ini. Dan bersyukur juga sepanjang bulan ini saya sudah belajar tentang bagaimana kita mencintai rumah Tuhan, mencintai jiwa-jiwa, mencintai generasi. Karena hari kita akan membangun rumah Tuhan. Saya berdoa semua kita jemaat terlibat di dalamnya. Bukan seberapa besar yang bisa kita berikan, tapi seberapa banyak jemaat yang bisa terlibat di dalamnya. Semakin banyak, semakin luar biasa, dari anak-anak sampai orang dewasa, semua terlibat bersama-sama dalam pembangunan rumah Tuhan. Dan saya percaya ada berkat Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sampai di hari ini, di hari terakhir di bulan ini. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan. Berkati kami dengan firman dan kebenaran yang akan mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah saudaraku, besok tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 3, itu adalah jadwal kita doa puasa 3 hari di pertengahan tahun ini, di bulan Juni. Saya berdoa sudah bisa terlibat di dalamnya, dalam doa puasa sama-sama, dan saya percaya ada lawatan Tuhan, mujizat Tuhan di dalamnya. Nah saudara, mari kita lihat sama-sama kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dikatakan begini, kata mereka kepadaku, jadi ada yang membawa pesan kepada Nehemia. Waktu itu Nehemia sedang bekerja, dia budak di tanah perbudakan saudara. Meskipun keadaannya tidak baik-baik juga, tapi dikatakan begini, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, itu daerah sana maksudnya di Yerusalem, di tanah airnya dia, yang terhindar dari penawanan, jadi masih ada orang tersisa di Yerusalem pada waktu itu, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Mereka alami kesulitan dan keadaan tercela. Kenapa dikatakan keadaan tercela? Karena tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi tembok kota itu melambangkan kekuatan daripada sebuah kota. Itulah identitas sebuah kota. Nah pada waktu itu apabila temboknya hancur, maka negara itu sangat tidak aman, saudara. Di ayat yang keempat, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Jadi waktu Nehemia mendengar hal tersebut, dia nggak diam-diam saja, dia bertindak dengan apa? Dia berdoa dan dia berpuasa. Dia berharap kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan dia mewakili bangsanya, minta ampun sama Tuhan atas dosa bangsanya. Dia datang sama Tuhan, mohon kemurahan Tuhan lewat doa dan puasa. Nggak hanya doa, tapi dia juga berpuasa. Sebab itu apabila saudara sedang menghadapi beberapa keadaan mungkin yang lebih sulit, yang agak berat saudara, dan butuh
perjuangan yang luar biasa. Mungkin nggak cukup hanya dengan doa, mungkin selama ini ada yang sudah doakan dan belum terjadi apapun, tidak ada perubahan dan mujizat yang terjadi, mungkin sudah perlu lakukan yang namanya berpuasa. Karena Nehemia nggak hanya berdoa, tapi Nehemia juga berpuasa. Dalam berpuasa ada penyangkalan diri, dalam puasa ada pengorbanan daripada kita, dan dalam puasa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Waktu Nehemia mendengar pergumulan daripada bangsanya, dia tidak diam diri, dia tidak merasa bahwa saya sudah nyaman di istana, saya sudah baik-baik saja, ya terserah dengan hidupnya kalian. Tapi Nehemia mau peduli dengan keluarganya, mau peduli dengan saudara-saudaranya, mau peduli dengan orang-orang yang ada di Yerusalem, sehingga dia berdoa dan berpuasa. Di pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, Nehemia akhirnya coba menghadap raja, gitu ya. Dan dia bilang begini, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota-kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Tiba-tiba rajanya melihat, wah kenapa nih Nehemia kok mukanya cemberut, gak ada sukacita. Soalnya lihat kalau Nehemia hanyalah seorang budak di istana daripada negara yang menghancurkan kotanya. Tapi Nehemia punya kualitas yang excellent, meskipun bangsa itu yang telah menjajah menghancurkan bangsanya, tapi karena dia bekerja di situ, dia bekerja dengan excellent. Berarti Nehemia kedapatan baik di mata tuannya. Nehemia bekerja dengan baik, sehingga waktu betapa rajanya sangat mengenal ekspresi dan reaksi depan Nehemia, sehingga dia bisa membedakan di mana Nehemia sedang senang dan tidak senang. Wah, ini luar biasa, saudara. Bagi saudara yang punya karyawan, bisa nggak saudara tebak raut wajah mereka? Kalau saudara dekat dengan dia, pasti saudara bisa tebak, sama seperti Nehemia dengan rajanya. Raja bisa tebak bahwa Nehemia lagi nggak baik-baik aja nih. Berarti ada hubungan nih personal yang sangat baik Nehemia dengan rajanya. Padahal raja ini raja yang telah menghancurkan negaranya, bangsanya, tanah airnya. Lalu ayat yang keempat, lalu kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Gitu. Jadi apa yang kau inginkan? Wah, ini luar biasa. Raja yang kejam ini bisa bertanya kepada Nehemia. Jadi Nehemia, kau mau apa gitu loh? Apa yang bisa saya bantu? Nah di sini saudara bisa melihat betapa Nehemia menjadi berkat di bangsa itu. Betapa Nehemia menjadi berkat bagi rajanya yang telah menghancurkan kotanya. Lalu dikatakan dalam Alkitab, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, gitu ya, ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku akan membangunnya kembali. Ini Nehemia bilang, kalau raja berkenan, mari utuslah aku untuk pulang kampung, untuk aku bisa kembali membangun tanah airku. Notabene bangsa ini yang jajah bangsanya, hancurkan kotanya, dan hari ini dia minta raja kalau boleh tolong dong supaya saya dipulangkan ke sana. Bahkan nggak hanya pulang tangan kosong, saudara. Nehemia bawa surat dari raja yang memerintahkan beberapa pemimpin daerah jajahan sekitarnya untuk memberikan bantuan kepada Nehemia untuk kembali membangun kotanya. Saya lihat ada sebuah hubungan kepercayaan yang luar biasa dari orang kafir ini kepada Nehemia. Saudara, harusnya sebagai anak Tuhan kita punya hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman, yang tidak percaya, dan kita harusnya seperti itu. Kita harus jadi orang-orang yang dapat dipercaya. Nehemia berani bilang, utuslah aku kembali ke sana, bahkan tidak tangan kosong. Nah, saya pengen lihat di sini bagaimana Nehemia waktu dia melihat kotanya, tembok Yerusalem itu berbicara mengenai bait Allah juga, berbicara mengenai rumah Tuhan juga yang ada di Yerusalem yang ikutan runtuh dan hancur. Nah, saudara perhatikan, Nehemia nggak hanya berdoa dan berpuasa, tapi dikatakan begini, supaya aku membangunnya kembali. Nehemia ora et labora. Dia berdoa dan dia juga bekerja. Dia nggak hanya bilang, waduh saya terbeban, saya akan berdoa buat Yerusalem. Tapi dia melakukan sesuatu. Dia lobby rajanya, dia minta bantuan daripada rajanya, dan dia pergi ke sana, dia mengawasi pembangunannya sampai selesai. Jadi Nehemia nggak omdo, nggak hanya omong doang.
Nehemia nggak hanya kasih pemikirannya saja, dia nggak hanya berargumentasi saja, dia tidak hanya kasih saran dan masukan, tapi Nehemia turun lapangan, Nehemia lakukan sesuatu, Nehemia berbuat sesuatu, ada yang dia kerjakan. Dia lobi rajanya, dia minta bantuan rajanya, dan dia pergi ke Yerusalem dan ikut terlibat membangun Yerusalem yang runtuh. Keluarga ACC, hari ini kita punya generasi di rumah ini, ada jiwa-jiwa, dan kita butuh untuk punya sebuah gedung, rumah ibadah, rumah bagi generasi. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita belajar dari dari Nehemia. Dia tidak hanya berdoa, tapi dia pergi dan melakukan sesuatu. Dia tidak hanya berdoa, dia tidak hanya berpuasa, tapi dia juga bertindak melakukan sesuatu. Dia kumpulkan bahannya, dia pergi awasi pembangunannya, dan dia ikut bersama-sama membangunnya. Saya berdoa untuk semua keluarga ACC dalam rumah ini. Saya nggak hanya mau berdoa untuk pembangunan rumah ini, tapi saya ingin saudara berkontribusi di dalamnya. Lakukan sesuatu dengan berkat yang dititipkan di hidup saudara. Bukan tentang besar kecilnya, tapi bagaimana hati kita mengasihi Tuhan, hati kita mengasihi jiwa-jiwa, hati kita mengasihi pekerjaan Tuhan, sehingga kita mau membangun rumah Tuhan. Nehemia, kita belajar kenapa dia begitu menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kafir itu. Pendapatnya didengar oleh rajanya. Karena Nehemia nggak hanya berdoa, tapi Nehemia bertindak. Saya percaya hari ini di depan kita ada tugas besar, proyeknya Tuhan yang harus kita kerjakan, membangun rumah Tuhan. Saya percaya seperti Nehemia, saya hanya berdoa dan saya akan bertindak dengan seberapa kemampuan yang ada. Bahkan Nehemia pun gak punya apa-apa, tapi dengan belas kasihan, kemurahan Tuhan, dia diperlengkapi dengan banyak hal oleh rajanya. Siapa yang Tuhan pakai? Bangsa kafir, orang yang gak percaya kepada Tuhan, untuk mensupport Nehemia dan membangun kembali kotanya, bangsanya, bahkan bait Allahnya. Saya percaya hari ini Tuhan akan pakai dengan cara Tuhan yang ajaib untuk membangun rumahnya. Saya berdoa, Tuhan berkati hidup saudara semua. Karena Tuhan memberikan benih kepada penabur, di tangan sudah ada benihnya Tuhan. Karena tangan penabur, dan lewat tangan sudah akan menabur dan membangun rumah Tuhan. Sebagai gembala, kerinduan saya, gereja ini dibangun oleh semua jemaat, semua terlibat di dalamnya, membangun rumah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari jangan ketinggalan dengan proyek janji iman kita. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk generasi, untuk jiwa-jiwa. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk firman-Mu. Aku berdoa seperti Nehemia, kami nggak hanya berdoa dan berpuasa, tapi kami mau bertindak untuk rumah Tuhan. Aku berdoa, berikan kemurahan hati di setiap hati jemaat, untuk mereka terlibat bersama-sama membangun rumah Tuhan, rumah bagi generasi. Berkati usaha, berkati bisnis mereka, sekolah anak-anak mereka, kuliah, masa depan terbaik Tuhan sediakan. Tuhan berkati orang tua mereka, berkati kehidupan mereka. Aku percaya lewat kebenaran firman ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berkati kami, bersyukur untuk bulan yang kemarin, bulan Mei kami diberkati, dan bulan Juni kami percaya kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih, semua jemaat ditolong Tuhan, diurapi, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati hidup saudara dan keluarga. Engkau bahagia diberkati dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Jangan lupa, besok kita mulai doa puasa selama 3 hari. Alami mujizat Tuhan, alami terobosan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.